Jadi jangan lupa subscribe Titanic Marine Channel, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Begitu juga dengan channel George Odol saya ada punya channel. George Odol. Tolong subscribe punya channel karena beliau juga punya channel ya. Ya, mantap. Terima kasih Ciko. Oke. Melampis. Lampis kah? Nah, Bom. Oh ya, pilih. Oke, selamat pagi guys. Pada hari ini Titanic Marine Channel berada di sebuah kebun ya. Jadi bersama dengan saya sekarang ini adalah seorang pengusaha kebun yang sangat berjaya, yaitu kebun buah-buahan. durian. Ada durian nih. Jadi beliau ini bukan saja seorang pekebun yang berjaya, tapi beliau juga seorang kaki tangan awam, seorang guru besar. Dan dia juga pemilik kebun ini, dan sekarang ini musim buah-buahan, dan ramailah pengunjung-pengunjung ke tempat ini untuk membeli durian beliau. Ya, jadi kita akan bertemu ramah dengan beliau, dan saya akan ajukan beberapa soalan lah kepada beliau ya. Jadi selamat pagi Ciko. Selamat pagi. Jadi selamat datang terlebih dulu. Selamat datang ke George Durian Orchard, Kampung Mananam Tongot. apalagi mulai George Durian Orchard, Kampung Mananam Tongot. itulah deh tempat ini ya. Jadi siapa-siapa yang belum tahu tempat itu, inilah seperti yang beliau telah katakan tadi itu ya. Jadi sebelum saya terlupa cukup beli bagi nomor telepon dulu. Oke, nomor telepon saya kalau ada berminat makan durian, boleh kontak saya di 013 872 7752. Itulah. Kunci George Odol. Itulah dia nomor kontak Ciko guru besarnya. Jadi Ciko, terima kasih di atas kesempatan yang ada ini bersama-sama ini pada pagi hari ini. Walaupun cuaca tidak berapa baik, tapi kita sempat lagi untuk bersama-sama sini lah. Jadi sudah diperkenalkan, dan sekarang ini saya mau tanya Ciko, kebun buah-buahan Ciko ini ada berapa ekar semua? Semua ada 23 ekar, tapi dia ada dua peringkat. Satu peringkat 10 ekar saya tanam pada tahun 1993-94. Masa itu masih bujang lagi. Kemudian peringkat kedua 13 ekar saya tanam 2014-2015. Hanya ada 3 klon saja di kebun baru itu, Musangking, Duri Hitam, dan IOI. Oke, boleh sambung balik kan? Berkaitan dengan yang peluasan tadi itu. Ada 23 ekar semua, tapi dua peringkat saya tanam 10 ekar terdiri pada klon negeri Sabah saja pada tahun 1993, sebab waktu itu klon macam Musangking, Duri Hitam, IOI belum ada lagi di negeri Sabah. Bukan belum ada, tetapi masih belum dikenali lah klon-klon yang itu. Jadi kebanyakan yang peringkat pertama ini hanya durian klon negeri Sabah ya, di 24 negeri Sabah, tembaga negeri Sabah, klon-klon tempatan saya lah. Kemudian yang peringkat kedua itu saya tanam 13 ekar, hanya 3 klon saja, Musangking, IOI, dan Duri Hitam. 2014-2015 mulai berbuah sudah. Jadi selepas tanam, berapa tahun selepas tanam durian ini boleh berbuah? Oke, untuk makluman semua yang baru berjinak-jinak dalam penanaman durian, sebenarnya durian ini tidak perlu masa yang panjang untuk berbuah. Kita tanam lebih kurang, kalau Musangking seawal 4 tahun dia mulai berbunga. Contoh. Musangking dan Duri Hitam seawal 4 tahun lebih. Tapi itu bergantung pada 3 perkara. Pertama, penjagaan kita. Kedua, kesesuaian tempat menanam. Dan ketiga, cuaca. Cuaca. Oke, dari segi kesesuaian tempat menanam Mbak, mana yang lebih bagus, yang tanah rata ataupun yang tanah bukit hitam ini? Kalau Musangking dan Duri Hitam bila saya baca di panduan penanaman durian, Musangking dan Duri Hitam lah. Musangking, Duri Hitam, IOI, tanah yang sedikit bercerun. Sedikit bercerun. Sebab durian ini memang dia perlu air, tapi
pantang dia kalau kawasan itu perlu air. Oh. Memang dia perlu air. Perlu Ya. hujan yang banyak juga untuk pertumbuhan. Tetapi air itu yang lawas. Dia tidak mau air yang bersatu. Terutama musangking, duri hitam. Air lain. Baja itu, ada berapa jenis baja yang digunakan untuk kebun buah-buahan durian ini? Oke, kalau di kebun saya ada 3 jenis saja baja. Oke. Satu baja organik, satu baja kimia, dan satu baja foliar. Foliar ini yang kita spray ke cair. Oh, di daun lah. Di daun-daun dan batang. Oke. Baja organik biasanya kita gunakan usia durian itu di bawah 3 tahun. 3 tahun. Baja organik kita gunakan. Oke. Kemudian selepas 3 tahun kita mulai beralih baja kimia, terutama baja buah untuk pembuahan. Dan baja foliar ini lebih kepada lebih kepada tambahan saja lah, untuk kesuburan daun, batang dan sebagainya lah. Oke. Ada 3 jenis baja. Dari segi penghasilan pula Cigu, dalam pengalaman Cigu beberapa musim yang lalu, Oke. satu kali musim boleh jual sampai berapa ribu atau berapa kilo, berapa ringgit. Karena oleh karena orang datang di kebun saya, dia tidak bawa durian ini di luar, jadi saya kena jual durian ini harga kebun, harga kebun, di mana saya jual murah lah. Kalau pembeli beli di bawah 100 kilo, yang masa yang sudah lain lah cerita hari ini yang baja naik, racun naik, jadi harga buah durian pun naiklah. Sebelum itu saya jual RM5 1 kilo saja. RM5 1 kilo untuk yang pemborong. Sebab jarang datang di kebun, ada dari Tawau, dari Lahadatu datang ke sini. Oke, dari Sendakan datang ke sini, jarang borong banyak-banyak. Kalau 100 kilo ke atas saya jual RM5. RM5 saya lah 1 kilo. Kadang RM4,5. Tapi kalau saya jual RM5, saya kena grade itu buah. Kalau saya jual RM4,5 atau RM4, Langsung. beberapa tahun yang lalu lah, saya kena tiada grade. Sembarang saya orang ambil. Yang penting buah itu tidak berulat lah, tidak berulat. Jadi paling pun banyak saya dapat dalam satu musim. Kalau kau mau pokok berbuah, yang 10 ekar nih, yang 13 ekar belum nanti lah. Oke, yang 10 ekar nih paling pun adalah 40 kg lebih. Oh, jadi kalau cara menjual hanya melalui media sosial kah? Untuk promosi ini? Saya rasa baru-baru saja saya mulai kasih iklan di FB, di YouTube. Tapi sebelum ini biasanya orang tahu dari mulut ke mulut. Oh iya. Dari mulut ke mulut lah. Macam yang dari Lahadatu, dari Tawau, itu orang tahu dari kawan-kawan dari yang kerja di state. Gitu. Dari mulut ke mulut saja. Kecuali dah mulai tahun ini saya baru mulai upload di apalah di FB lah gitu. Jadi dengan keluasan 23 ekar itu cukup, Ya. sudah tentu memerlukan tenaga kerja yang kuat juga itu kan, Oke, ya. supaya boleh menampung untuk kerja-kerja dari sampai Z. Jadi Oke. berapa orang pekerja setakat ini? Oke, setakat ini kebun durian ini dia bukan macam kebun sawit yang kita akan kasih bersih betul-betul. Kebun durian ini cukup macam ini kita. Sebab dia ini asal ini tumbuhan hutan. Jadi pokok ini dinampung biasa dengan persekitaran yang semak sedikit. Coba kawasan pokok itu kita akan kasih bersih untuk tabur baja. Kalau kita tidak kasih bersih, baja itu diserap oleh lalang, rumput dan sebagainya. Jadi kawasan semakin subur. Jadi oleh karena kebun durian ini dia tidak perlu yang kasih bersih betul-betul. Saya hanya perlu seorang saja lah, seorang saja yang ada di hadapan kita ini. Dari apa? Mana kampung tuan? Laran Tuka Indonesia. Ini pun masih bujang. Gitu. Bagian baru. Oke, seorang saja. Kecuali kalau musim buah banyak, di mana dia tidak boleh pungut itu buah. Bayangkanlah kalau semua pokok ini berbuah kan, sampai penuh bedi itu, hampir penuh bedi apa ini buah rumah, sampai 300-400 kilo satu kali musim. Kecuali musim sama pokok berbuah, saya ambil macam pekerja sementara lah. Gitu.
kumpul Pajak-pajak lah, pajak. Gaji hari lah 50 satu hari. Jadi dengan kulasan 23 ekar itu, Oke. kalau dari segi hitungan pokoknya itu berapa berapa ratus pokok itu Aljo? Oh, lebih kurang 400 lebih pokok lah. Wah, Sebab lumayan. satu ekar dia sebab saya tanam jarang-jarang juga, satu ekar lebih kurang ada yang 28 pokok, ada yang 36 pokok, ada yang 40 pokok. Tadi penanamannya berapa jaraknya? Oke, sebenarnya kalau durian ini dia ada empat cadangan jarak penanaman oleh Jabatan Pertanian. Oke. 40 kali 40. Oh, Satu. 40 kali 40 kita hanya dapat lebih kurang 28 pokok satu ekar. macam itu. Kedua 35 kali 35 kaki kita boleh dapat lebih kurang 38 pokok satu ekar. Dan yang ketiga 30 kali 30 kaki lebih kurang 40 pokok, 48 pokok dalam satu ekar. Dan yang kedua tanah yang cerun, yang tinggi betul-betul. Nah, dia ada juga jarak khas untuk tuh antara pokok jarak dia 35, antara yang barisan 25 pokok. Oh, gitu. Jadi ada 25 kaki. 25 kaki. Ada 4 cadangan penanaman, tetapi yang ini yang 40 kali 40 ini dia lebih kepada tanah rata. 35 kaki ya sedikit berbukit landai. 30 kaki yang curaman sedikit, kemudian yang 25 kaki yang curun. Oke. Tujuan jarak penanaman ini, pertama yang 40 ini supaya semua pokok durian itu mendapat pancaran cahaya matahari yang cukup, dan pengudaraan. Sebab pokok durian ini pertama untuk dia tumbuh dengan subur dia perlu dua medium. Satu, pancaran cahaya matahari. Seboleh-bolehnya dari pagi sampai petang karena pancar. Untuk durian tumbuh subur. Kedua, pengudaraan. Pengudaraan ini dia perlu supaya pokok durian kita tidak mudah kena penyakit hawar daun. Jadi ada dua perkara yang perlu kita jaga. Itu jarak. Oke, tapi kadang-kadang kebanyakan orang pilih jarak yang tengah-tengah, 35 kali 35. Di kebun saya tidak menentu, ada yang 35, ada yang 30. Sebab permukaan dia di permatang bukit saya tanam 35, yang jauh sedikit 40. Dan yang di hadapan ini ada rapat yang hanya 40 itu. Sana itu. Lagi satu, kalau kita tanam pokok durian ini terlampau rapat kan, misalnya di bawah 30 lah, 28 begitu. Pokoknya ini biasa tumbuh kurus, meninggi dan dia tidak mengembang, kurang dahan lah, misalnya kan. Bila kita tanam yang jarak dekat tuh itu daun dia bersentuhan, jadi bukaan dia punya kanopi tidak berapa melebar, lagi juga mengurus dan meninggi sebab berebut pancaran cahaya matahari gitu. Oke, jadi yang terakhir cukup. Sebelum kita makan durian kan? Nanti kita buka durian nanti. Gambar aja. Buka juga nanti. Terakhir sekali macam mana Cu punya pandangan masa depan ini, potensi ini durian. Kebun durian. Jadi tahu ada yang baru berangan-angan Tanam durian, tapi barangkali ada yang terlambat lah, ragu, pasar ada macam mana kaca sudut pandang itu. Oke, pertama kalau di negeri Sabah, saya bercakap tentang di negeri Sabah. Kalau di negeri Sabah potensi tanam durian ini masih lagi bagus, baik, terutama durian yang berjenamah, terutama musangking, duri hitam. Yalah dua durian ini, musangking, duri hitam, montong oke juga, tapi saya bercakap dua ini, musangking dan duri hitam memang di negeri Sabah ini pupuk masih jarang. Kalau tidak keterlaluan lah barangkali sekarang saya kalau di daerah Telepin saja, Ranau dan beberapa daerah Sandakan, barangkali yang tanam banyak dan sudah mendahului sedikit saya lah, sebab saya tanam 2015, sedangkan kawan-kawan kalau saya tengok di FB tanam baru 2 tahun, 1 tahun lebih baru tanam. Dan musangking duri hitam yang ada jual di KK sekarang pun jarang ambil daripada Semenanjung. Memang berpotensi sebab pertama memang berpotensi lah. Kedua ada juga cadangan daripada Jabatan Pertanian dan ada persatuan di negeri Sabah, ada persatuan durian, demikian juga di Semenanjung.
di mana mereka berusaha untuk dapatkan satu lesen untuk kasih ekspor durian ini ke luar negara. Jadi memang agak berpotensi lah kalau kita tanam dalam skala yang besar sedikit. Itu pandangan saya lah sekarang mengenai buah durian lah. Jadi jangan ragu-ragu tanam. Bahkan di negeri Sabah pun pasaran dia masih luas lagi. Okay? Kalau saya di daerah Telepit, barangkali yang ada besar kebun, saya saja, dan kadang tidak boleh menampung. Macam tahun ini memang tidak boleh menampung buah yang datang. Kadang kami kasih tapuk, siapa yang dulu order, dia lah yang dapat. Masih luas pasaran, jangan ragu. Tapi tanamlah. Satu lagi saya ingin cakap kepada pengusaha durian, jangan sesekali tanam biji durian. Biji durian kan, macam kita tanam musangking, sebab kebanyakan yang datang di kebun saya ini mau minta biji saja, kemudian tanam. Jangan sesekali tanam biji durian, sebab dia ada risiko. Okay? Pertama, dia tidak ikut buah pokok induk. Kedua, ada dua. Dia tidak ikut buah pokok induk. Dan kedua, tempo dia berbuah lama. Lebih kurang 8 tahun, 10 tahun tempo berbuah lama. Sudah pun dia tidak ikut kualiti pokok induk. Ada kedua kemungkinan lagi wujud satu klon baru, satu bakat baru. Okay, sebab yang kita tanam itu hasil penimbukan silang itu, buah itu. Okay. Jadi ada dua kemungkinan juga. Satu, sama ada buah itu lebih bagus daripada pokok induk atau sebaliknya. Jadi ada tiga kemungkinan lah. Tetapi banyak di kebun saya yang saya tanam sebab 1990-an masih kurang klon di negeri Sabah, dan apatah lagi yang penjual durian pun dalam jual durian tapi dalam tidak tahu itu klon durian. Jadi dalam jual buah durian dia bilang bagus, ini buah bagus, ya beli buah durian saya tanam biji. Kebanyakan juga yang dia punya isi lebih bagus daripada yang itu. Iya, yang KW ini. Begitu. Tapi kalau boleh jangan tanam jangan tanam yang biji lah. Pertama jangka masa dia berbuah panjang, 10 tahun, 12 tahun baru berbuah. Jadi Cut, rasanya itu aja yang dapat kita kongsikan bersama kita kali ini. Menangkan masa kita amat terhad. Jadi saya ucapkan berbanyak terima kasih di atas peluang yang telah diberi untuk bersama benar-benar maju pada pagi hari ini lah. Jadi Titanic Production Channel mengucapkan selamat menuju pada Cibu, menerima pinjin memang bertambah luas lagi lah dapat itu. Memang bertambah luas lagi. Barangkali mau 50 ekar nanti. Mau meledak di Polres Resort. Oke, jadi terima kasih, itu saja lah. Jadi jangan lupa subscribe Titanic Production Channel, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Begitu juga dengan channel George Odol, saya ada punya channel. George Odol, tolong subscribe punya channel karena beliau juga punya channel ya. Ya, mantap. Terima kasih Ciko. Dan kita akan makan durian nih. Oke, terus rekam juga. Kameramen jangan kamera girl jangan Oke. Ini durian yang saya bakal buka merupakan klon yang tidak dikenali. Oke, tetapi saya namakan dia King George 2. Oh, King George. Oh, cantik itu atas Warnanya cantik ini. Oke. Dan aku sangat tembaga tadi. Bukan King George 2. Saya tidak tahu apa klon dia macam musangking juga tapi bukan musangking. Tapi isi dia mantap, oke. Isi dia mantap. Dan saya juga mengucapkan terima kasih di atas kehadiran daripada saya Titanic Production Channel karena datang di kebun durian saya pada pagi hari ini. Ini kontak ini dulu. Oke. Kita minta jasa baik kita buka dulu macam mana isi King George 2. Ada durian sini banyak klon durian tembaga, durian susu, di 24, sangking, durian hitam, King George 1, King George 2. Oh, Tidak berapa bagus dia punya isi, karena ada sedikit apa, tapi nah silakan. Oh, Ini King George 2. saya rasa dulu. Nah, tebal, tengok, lepas. Oke. Melampis. Lampis kah? Nah, Oh ya, pilih lah. nah.